9 Sutra Matahari 325. Edisi yang ke-3624 dan 3625. Tetapi satu saja tidak cukup. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk besar bahan pemurnian dan terus memurnikan boneka itu. Di Menara Hantu, sekitar 2 tahun kemudian, Ye Tianfei telah memurnikan total 800 boneka tingkat dewa virtual utama. Ketika Ye Tianfei memurnikan boneka di Menara Hantu, kekuatan-kekuatan dalam aliansi telah menggunakan segala macam kekuatan dan koneksi untuk terus mengumpulkan bahan-bahan pemurnian yang dibutuhkan Ye Tianfei. Jadi sejumlah bahan akan dikirimkan ke Ye Tianfei sesekali. Selain itu, Ye Tianfei akan keluar sementara sesekali untuk membeli bahan pemurnian dari berbagai bisnis. Karena Ye Tianfei masih bekerja sama dengan beberapa perusahaan dagang besar di Void ke-6, Ye Tianfei menyediakan sejumlah besar ramuan berkualitas tinggi kepada perusahaan dagang besar ini, dan perusahaan dagang ini terus membantu Ye Tianfei mengumpulkan bahan-bahan pemurnian, sehingga bahan-bahan pemurnian di tangan Ye Tianfei semakin bertambah. Berikutnya adalah boneka dewa virtual perantara. Setelah memurnikan 800 boneka dewa virtual utama, Ye Tianfei mulai mencoba memurnikan boneka tingkat dewa virtual menengah. Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara boneka dewa virtual perantara dan boneka dewa virtual utama. Itu hanya perbedaan wilayah yang kecil. Tak lama kemudian Ye Tianfei berhasil memurnikan boneka tingkat dewa virtual menengah. Setelah menyempurnakan sekitar 800 boneka dewa virtual tingkat menengah, Ye Tianfei mulai mencoba menyempurnakan boneka dewa virtual tingkat lanjut. Kesulitan dalam menyempurnakan boneka tingkat dewa virtual tingkat lanjut tentu akan lebih besar, tetapi Ye Tianfei telah memperoleh pengalaman dalam menyempurnakan sejumlah besar boneka tingkat dewa selama periode waktu ini. Selain itu, badan jiwa Ye Tianfei dan puluhan planet kekuatan jiwa telah memahami dan mempelajari warisan inti boneka dari Sekte Tiangui kuno, jadi tidak butuh waktu lama bagi Ye Tianfei untuk berhasil menyempurnakan boneka tingkat dewa virtual tingkat lanjut. Akhirnya, Ye Tianfei menyempurnakan 800 boneka dewa virtual tingkat tinggi lainnya. Berikutnya adalah boneka pada tingkat dewa virtual yang sempurna, kata Ye Tianfei lembut. Kemudian Ye Tianfei mulai mencoba menyempurnakan boneka tingkat dewa virtual yang sempurna. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara boneka dewa virtual tingkat sempurna dan boneka dewa virtual tingkat tinggi, kesulitan untuk menyempurnakannya telah meningkat beberapa kali lipat. Pada awalnya, Ye Tianfei selalu gagal dalam pemurnian, tetapi yang mengejutkan Ye Tianfei adalah kualitas bahan pemurnian ini sangat bagus. Sekalipun pemurniannya gagal, hanya sebagian kecil material yang terkonsumsi, dan sebagian besar material dapat dibongkar dan digunakan kembali. Ini berbeda dengan alkimia. Jika alkimia gagal, semua bahan untuk alkimia akan dibuang. Namun berbeda halnya dengan peralatan pemurnian, karena sebagian besar material yang digunakan pada peralatan pemurnian memiliki kualitas yang sangat keras. Bahkan setelah terbakar api berkali-kali, mereka masih dapat digunakan kembali. Hal ini membuat Ye Tianfei merasa cukup puas. Pada akhirnya, Ye Tianfei hanya membiarkan 2 badan jiwa dan semua bintang kekuatan jiwa fokus memahami dan meneliti teknologi pemurnian boneka. Pada akhirnya, dia berhasil menyempurnakan boneka dewa virtual yang sempurna. Tanpa disadari, saya telah menghabiskan puluhan tahun di Menara Hantu. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah setelah berhasil menyempurnakan boneka dewa virtual yang sempurna. Sekarang level pemurnian bonekaku telah mencapai level dewa virtual yang sempurna. Jika aku bisa melangkah lebih jauh, aku akan mampu memurnikan boneka level dewa sejati. Terlalu sulit untuk memurnikan boneka level dewa sejati. Kurasa bahkan Wu Dechang saat itu mungkin tidak mampu memurnikannya, kata Ye Tianfei lembut. Tingkat boneka tertinggi yang Ye Tianfei peroleh dari Wu Dechang adalah tingkat dewa virtual yang sempurna, jadi Ye Tianfei menduga bahwa Wu Dechang mungkin tidak dapat memurnikan boneka tingkat dewa sejati. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa boneka tingkat dewa sejati yang disempurnakan oleh Wu Dechang telah diserahkan ke klan Phoenix sejati untuk digunakan. Selanjutnya, aku pasti akan terus mempelajari warisan inti Sekte Tiangui, dan berusaha keras untuk dapat memurnikan boneka tingkat dewa sejati suatu hari nanti. Ye Tianfei melanjutkan. Selanjutnya, Ye Tianfei terus tinggal di Menara Hantu untuk menyempurnakan boneka tingkat dewa virtual yang sempurna. Pada akhirnya, Ye Tianfei menyempurnakan total 800 boneka tingkat dewa virtual yang sempurna. Guru,
Anda sekarang telah menyempurnakan total 3.200 boneka tingkat dewa virtual, yang setara dengan 3.200 dewa virtual. Selain itu, boneka-boneka ini tidak takut akan rasa sakit atau kematian dalam pertempuran. Badan mereka bahkan lebih keras dan kuat. Peran yang dapat mereka mainkan seharusnya jauh lebih besar daripada para dewa virtual yang memiliki kehidupan. Hu Miao berkata dengan penuh semangat saat dia melihat boneka-boneka yang berdiri di depan Ye Tianfei. Itu belum tentu benar. Meskipun boneka-boneka ini memiliki kelebihan, mereka juga memiliki kekurangan. Dewa-dewa virtual yang memiliki kehidupan itu telah mempraktikkan berbagai keterampilan dan teknik rahasia yang berbeda, dan memiliki berbagai senjata ajaib yang berbeda. Yang lebih penting, mereka memiliki pikiran dan kemauan, dan jauh lebih pintar daripada boneka-boneka ini. Sama sepertiku, aku juga dewa virtual. Tetapi apakah menurutmu boneka-boneka ini bisa menjadi lawanku? Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin dewa-dewa virtual lainnya dapat dibandingkan denganmu, Tuan? Tuan, kekuatan yang kau miliki sekarang setara dengan tingkat dewa sejati. Hu Miao berkata sambil mensibir. Itu belum tentu benar. Seperti kata pepatah, selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Tidak pernah ada kekurangan orang jenius di dunia ini. Kita hanya belum bertemu mereka. Jawab Ye Tianfei. Itu benar. Kita harus selalu ingat bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Hingga saat ini, kita hanya aktif di Void ke-8 dan Void ke-6, dan ada 6 fragmen Void lainnya. Selain itu, Chaos Void Sea seharusnya bukan seluruh ruang. Selain Chaos Void Sea, mungkin ada ruang yang lebih luas di luar sana. Jadi tidak seorang pun dapat mengatakan berapa banyak jenius yang ada di dunia ini. Kata Hun Lao, 3.200 boneka hanyalah skala awal. Jumlah itu tidak cukup untuk membentuk pasukan boneka. Aku akan terus menyempurnakan lebih banyak boneka. Ye Tianfei melepaskan 3.200 boneka, dan mereka berdiri rapat di depannya. Hanya saja jika aku ingin mengendalikan begitu banyak boneka tingkat dewa pada saat yang sama, energi jiwa yang dibutuhkan terlalu banyak, jadi mulai sekarang, semua orang harus berbagi beban. Selain itu, aku memiliki lebih dari 3.200 boneka. Ye Tianfei mencobanya dan menemukan bahwa jika dia ingin mengendalikan lebih dari 3.000 boneka untuk bertarung pada saat yang sama, energi jiwa yang dibutuhkan agak terlalu banyak, jadi dia berbicara. Pada saat yang sama, Ye Tianfei mengeluarkan semua boneka tingkat dewa sebelumnya. Dengan cara ini, jumlah boneka yang dimiliki Ye Tianfei sekarang mencapai lebih dari 4.000. Memang agak melelahkan mengendalikan lebih dari 4.000 boneka untuk bertarung pada saat yang sama, jadi mari kita berbagi beban bersama. Kata Hun Lao. Maka Ye Tianfei membagikan lebih dari 4.000 boneka ini kepada Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, dan Hun Lao, dan setiap orang bertanggung jawab atas sebagiannya. Tentu saja, Ye Tianfei sendirilah yang bertanggung jawab atas jumlah boneka terbanyak, dengan total lebih dari 2.000, karena tingkat energi jiwa Ye Tianfei saat ini setara dengan tingkat dewa sejati, dan Ye Tianfei telah mengolah energi jiwa, dan tingkat energi jiwanya terus meningkat. Tidak peduli kekuatan mana yang kita hadapi di masa depan, selama mereka tidak mengirim dewa sejati, lebih dari 4.000 boneka tingkat dewa virtual ini dapat melawan mereka secara langsung. Kata ulat sutra naga bertanduk emas sambil tersenyum. Tidak banyak kekuatan dahsyat di kekosongan ke-6 yang mampu mengerahkan lebih dari 4.000 dewa virtual sekaligus. Selanjutnya, biarkan klonku terus menyempurnakan lebih banyak boneka virtual setingkat dewa. Setelah memurnikan lebih dari 3.200 boneka tingkat dewa, Ye Tianfei menemukan bahwa ia masih memiliki beberapa bahan pemurnian yang tersisa, jadi ia membagi beberapa klon menjadi beberapa untuk tinggal di menara hantu untuk melanjutkan pemurnian. Sekarang tingkat pemurnian boneka Ye Tianfei telah mencapai tingkat dewa virtual yang sempurna. Dia tidak perlu mempelajarinya atau memahaminya lagi. Ia dapat terus menyempurnakannya bahkan dengan bantuan klon-klonnya. Selanjutnya, kamu harus fokus menyempurnakan boneka virtual tingkat dewa yang sempurna. Semakin kuat boneka itu, semakin besar pula kekuatannya dalam pertempuran. Ulat sutra naga bertanduk emas menyarankan. Itu tergantung pada jumlah bahannya. Boneka pada level dewa virtual yang sempurna memang lebih kuat, tetapi juga membutuhkan lebih banyak bahan dan levelnya lebih tinggi, jadi kita hanya dapat memutuskan level boneka mana yang paling hemat biaya berdasarkan kuantitas dan level bahannya.
Jawab Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei meninggalkan menara Pantom. Tuan Muda Ye, kami telah menghubungi 5 pasukan utama selama periode ini. Kelima pasukan utama ini semuanya telah diserang oleh kubu penjaga. Markas besar 3 dari mereka telah diduduki oleh kubu penjaga. Para pemimpin teratas dari 3 pasukan utama ini telah datang ke benua Xuan Huang dengan pasukan yang tersisa, dan sedang menunggu pertemuan dengan Anda, Tuan Muda Ye. Ye Tianfei baru saja keluar dari menara hantu, dan para pemimpin puncak aliansi segera merasakannya. Seorang leluhur tua klan setan bumi segera datang kepada Ye Tianfei dan berbicara. Baiklah, biarkan mereka berkumpul di ruang konferensi sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Selama periode ini, meskipun Ye Tianfei menghabiskan sebagian besar waktunya di menara hantu untuk memurnikan boneka, dia juga keluar 2 atau 3 kali untuk membeli bahan pemurnian, jadi dia tahu bahwa situasi di kekosongan ke-6 telah menjadi semakin kacau selama periode ini. Kubu Guardian jelas telah mulai mengambil tindakan untuk menaklukkan kekosongan ini, dan situasinya hampir sama dengan kekosongan ke-8 sebelumnya. Sebelumnya di Void ke-8, kubu penjaga tiba-tiba mengambil tindakan, mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk menghadapi berbagai kekuatan besar. Jika pasukan besar itu tidak menyerah, mereka akan dihancurkan secara langsung. Salam, Tuan Muda Ye. Di aula konferensi, lebih dari 10 pemimpin senior dari 5 kekuatan utama maju bersama dan memberi hormat kepada Ye Tianfei. Tuan Ye, markas besar geng Tianyang, Sekte Zhengxuan, dan keluarga Ouyang semuanya telah diduduki oleh kam penjaga. Sekarang mereka sementara menetap di benua Xuan Huang kita. Seorang leluhur tua klan setan bumi berkata di dekatnya. Tuan Ye, saya adalah pemimpin geng Tianyang. Markas besar geng Tianyang kami diduduki oleh kubu penjaga 5 hari yang lalu. Hampir setengah dari anggota geng Tianyang kami meninggal secara tragis. Kami, geng Tianyang, harus membalas dendam atas perseteruan berdarah ini. Mulai sekarang, kami, geng Tianyang, bersedia untuk bergabung dengan aliansi, mengikuti Tuan Ye, dan berjuang melawan kubu penjaga bersama-sama. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan melangkah maju dan memberi hormat pada Ye Tianfei. Kemudian, para pemimpin atau ketua klan dari 4 kekuatan lainnya juga maju untuk memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Ye Tianfei. Semuanya, tujuan utama pembentukan aliansi kita adalah untuk memusatkan kekuatan semua orang untuk melawan kubu Guardian, jadi selama semua orang datang untuk tujuan ini, saya menyambut semua orang. Hanya saja kekuatan aliansi kita secara keseluruhan masih belum sebaik kubu Guardian, dan masih dalam masa pengembangan dan pertumbuhan. Selama masa ini, yang terpenting bagi semua orang adalah berlatih keras dan meningkatkan kekuatan mereka. Hanya kekuatan yang menjadi keyakinan terbesar kita. Jika kita tidak cukup kuat, kita tidak akan memiliki keyakinan untuk melawan kubu Guardian. Ye Tianfei melirik para pemimpin puncak dari 5 kekuatan, lalu berkata dengan keras. Para pemimpin puncak dari 5 kekuatan semuanya menghela napas lega ketika mereka melihat Ye Tianfei bersedia menerima mereka. Selama kurun waktu ini, mereka telah menyaksikan kekuatan keseluruhan aliansi ini di benua Xuan Huang. Jumlah dewa sejati sendiri telah mencapai lebih dari 60, dan bahkan terus bertambah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan aliansi yang dibentuk Ye Tianfei kini telah mencapai tingkat yang cukup besar. Tentu saja, ada banyak dewa sejati dalam aliansi ini, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar kuat. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Selanjutnya, Ye Tianfei memerintahkan 3 leluhur klan iblis bumi dan pemimpin inti lainnya untuk menenangkan pasukan 5 kekuatan. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga memurnikan sejumlah besar pil ajaib untuk para pemimpin teratas dari 5 kekuatan ini. Kelima pasukan ini baru-baru ini bertempur dengan kubu Guardian, jadi para pemimpin puncaknya kurang lebih terluka. Ye Tianfei secara khusus menyempurnakan sejumlah pil penyembuhan yang ditargetkan untuk mereka. Hanya dalam beberapa hari, para pemimpin senior dari kelima pasukan yang terluka mampu pulih. Bahkan cedera pada beberapa orang yang terluka paling parah pun membaik secara signifikan. Akibatnya, para pemimpin puncak kelima kekuatan ini berterima kasih dan mengagumi Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar pil untuk orang-orang di 5 kekuatan tersebut yang memiliki potensi untuk menerobos. Dalam waktu singkat, kelima kekuatan ini memiliki beberapa dewa sejati dan sekelompok dewa virtual. Senang sekali bisa mengikuti Tuan Muda Ye.
Setelah para pemimpin puncak dari 5 kekuatan merasakan manfaat nyata, mereka semua sangat bersemangat dan menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Ye Tianfei. Tuan Ye, mulai sekarang, aku, Su, akan mengikutimu dengan setia. Setelah seorang tetua geng Tianyang berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati junior, dia segera mendatangi Ye Tianfei dan menyatakan kesetiaannya dengan penuh semangat. Karena sesepuh ini telah terjebak di alam dewa kekosongan sempurna, dan telah berjuang selama bertahun-tahun namun tidak mampu menerobos. Namun, setelah meminum ramuan yang diberikan Ye Tianfei, dia berhasil menerobos dalam beberapa hari. Setelah beberapa bulan berikutnya, jumlah dewa sejati dalam aliansi yang didirikan Ye Tianfei telah mencapai lebih dari 70. Tentu saja, ini karena penambahan dewa-dewa sejati dari 5 kekuatan yang baru saja bergabung dalam aliansi. Di antara lebih dari 70 dewa sejati ini, hampir setengahnya berhasil maju dan menjadi dewa sejati setelah memperoleh ramuan yang disempurnakan oleh Ye Tianfei untuk mereka. Semua dewa sejati ini sangat berterima kasih kepada Ye Tianfei. Seorang alkemis suci di tingkat dewa sejati memiliki kekuatan besar. Dia dapat mengolah begitu banyak dewa sejati. Ulat sutra naga bertanduk emas tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Suatu hari nanti, kamu bisa meluangkan waktu untuk membuat lebih banyak pil untukku. Aku juga ingin menembus level dewa sejati. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata kepada Ye Tianfei lagi. Tidak masalah. Selanjutnya, aku akan menyempurnakan sejumlah pil ajaib khusus untukmu berdasarkan karakteristik garis keturunanmu, untuk melihat apakah pil itu dapat membantu garis keturunanmu menembus dan meningkat. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Guru, saya juga mau satu. Hu Miao segera berkata, jangan khawatir, Anda tidak akan ditinggalkan. Kata Ye Tianfei, tepat pada saat ini, Tuan Ye, saya baru saja menerima berita bahwa markas besar keluarga Liu telah dikepung oleh kubu Guardian. Tiba-tiba leluhur keluarga Liu datang dengan tergesa-gesa. Selama kurun waktu ini, leluhur keluarga Liu telah berlatih dalam pengasingan di benua Xuanhuang. Karena Ye Tianfei memberinya sejumlah pil obat belum lama ini, dia ingin menerobos ke alam dewa sejati tingkat menengah, jadi dia memilih berlatih dalam pengasingan di benua Xuanhuang. Alhasil, sebelum ia resmi menjadi orang dewasa, ia mendapat kabar dari keluarga. Baiklah, mari kita pergi dan melihatnya sekarang. Kata Ye Tianfei. Segera Ye Tianfei memilih 20 dewa sejati dan sekelompok anggota elit aliansi dan memasuki pesawat ruang angkasa, menuju markas besar keluarga Liu. Selama kurun waktu ini, berdasarkan persediaan berkelanjutan Ye Tianfei berupa sejumlah besar ramuan tingkat dewa sejati, banyak dewa sejati tingkat menengah telah lahir di pasukan aliansi, tetapi tidak ada satupun dewa sejati tingkat tinggi. Di antara 20 dewa sejati yang dipilih Ye Tianfei, 8 di antaranya adalah dewa sejati menengah, termasuk 2 leluhur klan iblis bumi. Pesawat luar angkasa yang mereka tumpangi milik klan iblis bumi, kekuatan kuno dengan sejarah yang sangat panjang dan koleksi senjata sihir tingkat tinggi yang besar. Pesawat ruang angkasa ini adalah senjata sihir terbang tingkat tinggi dengan kecepatan terbang yang sangat cepat. Ia segera mendekati kelompok dunia tempat kantor pusat keluarga Liu berada. Tuan Ye, saya menerima berita bahwa sekitar 12 dewa sejati telah memimpin sejumlah besar pasukan untuk mengepung markas besar keluarga Liu kita, dan mungkin telah melancarkan serangan sekarang. Leluhur keluarga Liu berkata dengan cemas. Lebih dari 10 dewa sejati. Kalau begitu jangan khawatir. Jawab Ye Tianfei. Untuk menghadapi keluarga Liu, mengirimkan lebih dari 10 dewa sejati dianggap persiapan yang cukup. Bagaimanapun, keluarga Liu hanya memiliki 1 dewa sejati sebelumnya, tetapi dengan bantuan Ye Tianfei, beberapa dewa sejati baru telah lahir selama periode ini. Ye Tianfei memimpin semua orang keluar dari pesawat ruang angkasa, dan kemudian menggunakan keahliannya untuk dengan cepat bergegas menuju ke arah markas besar keluarga Liu. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang muncul di depan, berdesakan dalam kehampaan, mengelilingi sebuah kelompok dunia. Kelompok dunia itu adalah kelompok dunia tempat kantor pusat keluarga Liu berada. Tidak hanya ada orang dari kubu Guardian di sini, tetapi ada juga orang dari Istana Yinsi. Tampaknya Istana Yinsi telah resmi berkolusi dengan kubu Guardian. Hun Lao merasakan orang-orang di depan dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Tujuan utama Istana Yinsi adalah untuk mengumpulkan mahiat. Pertempuran berskala besar seperti ini pasti akan mengakibatkan kematian banyak orang.
Hal ini menjadi daya tarik yang besar bagi Istana Yinsi, jadi tentu saja Istana Yinsi tidak ingin melewatkannya. Kata Huang Sang. Di antara orang-orang yang ada di depan, beberapa dari mereka memancarkan aura mahiat yang bergulung-gulung, dan sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah orang-orang dari Istana Yinsi. Tuan Muda Ye, pasukan kamp penjaga telah mulai menyerang. Pada saat ini, leluhur keluarga Liu berkata kepada Ye Tianfei dengan cemas. Begitu dia kembali ke sini, dia menghubungi para eksekutif senior yang tinggal di kantor pusat keluarga Liu. Baiklah, mari kita bertindak tanpa menunggu lebih lama lagi. Namun, saat bertindak, semua orang harus berusaha menyembunyikan penampilan dan aura jiwa mereka sebisa mungkin. Sebaiknya jangan ungkapkan identitas mereka, karena kekuatan aliansi kita secara keseluruhan masih relatif lemah untuk saat ini. Semakin lama kubu Guardian mengetahuinya, semakin baik. Kata Ye Tianfei. Setelah berkata demikian, Ye Tianfei mengaktifkan jade Ruyi di badannya, lalu melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang tebal menggelinding ke depan dan menebas ke depan, membunuh semua orang yang ada di depannya seperti sedang memanen padi. Melihat Ye Tianfei mengambil tindakan, 20 dewa sejati yang mengikuti Ye Tianfei juga bergegas maju, dan serangan pertama mereka adalah gerakan membunuh yang fatal, tanpa ampun. Meskipun kamp penjaga dan istana Mahiat Yin mengirim total lebih dari selusin dewa sejati, semua dewa sejati itu bergegas ke garis depan pasukan. Mereka yang tertinggal semuanya adalah orang-orang biasa. Bagaimana mereka bisa menahan serangan 20 dewa sejati? Hampir seketika, perkemahan penjaga dan pasukan Balai Mahiat menjadi kacau, teriakan-teriakan terdengar silih berganti. Ye Tianfei dan 20 dewa sejati menyerbu ke dalam pasukan bagaikan seekor harimau menyerbu kawanan domba, membunuh sekumpulan prajurit dan kuda kemanapun mereka pergi. Cepatlah dan beritahu semua orang untuk tenang dan berusaha mengawetkan badan mereka. Badan-badan ini sangat berguna bagiku. Huang Sang merasa sangat tertekan saat melihat badan orang-orang di kamp penjaga dan istana Yinsi dipukuli hingga berkeping-keping atau meledak, dan dia segera berbicara kepada Ye Tianfei. Baiklah, saya minta semua orang untuk santai saja. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kemudian Ye Tianfei mengirim pesan kepada 20 dewa sejati, meminta mereka untuk berusaha tidak menghancurkan mahiat orang-orang di kamp penjaga dan istana Yinsi selama pertempuran, dan menjaga mahiat-mahiat itu tetap utuh semampunya. Setelah menerima pesan Ye Tianfei, 20 dewa sejati merasa aneh, tetapi tetap mengikuti perintah Ye Tianfei. Ini kesempatan bagus untuk mencoba kekuatan bonekaku. Ye Tianfei merilis lebih dari 4.000 boneka sekaligus. Ke-4.000 boneka ini semuanya berada pada tingkat dewa virtual. Di bawah kendali Ye Tianfei, Hun Lao, Huang Sang, Ulat Sutra Naga bertanduk emas, Hum Yao dan lainnya, mereka menyerang maju bersama. Masing-masing dari lebih dari 4.000 boneka ini memiliki badan yang sangat kuat. Sekalipun terkena musuh, kerusakannya tidak akan besar. Sebaliknya jika orang lain yang terkena, akibatnya akan sangat serius. Lebih dari 4.000 boneka dewa virtual bergegas bersama-sama, membubarkan kubu penjaga dan pasukan istana Yinsi. Lepaskan mahiat-mahiat itu dengan cepat. Orang-orang dari istana Yinsi terkejut dan marah dan segera melepaskan sejumlah besar mahiat, bergegas menuju lebih dari 4.000 boneka Ye Tianfei. Tetapi Huang Sang telah menunggu lama, dan matanya berbinar ketika melihat mahiat-mahiat yang dilepaskan oleh orang-orang dari istana Yinsi. Hebat, mahiat-mahiat yang sudah dimurnikan ini adalah harta karun bagiku. Huang Sang bergegas maju sambil tersenyum dan mulai bertarung dengan orang-orang dari istana Yinsi untuk mengendalikan mahiat-mahiat ini. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, lebih dari selusin dewa sejati dari kamp penjaga dan istana Yinsi memimpin serangan ke markas besar keluarga Liu, tetapi tiba-tiba mereka menemukan bahwa pasukan di belakang berada dalam kekacauan total, dan orang-orang meninggal secara tragis satu demi satu. Terkejut dan marah, lebih dari selusin dewa sejati berbalik dan melawan. Jangan khawatir, pemimpin. Tuan Muda Ye secara pribadi telah memimpin para pemimpin aliansi untuk mendukung keluarga Liu kita. Pada saat ini di klan Liu Zhu, para anggota senior keluarga Liu segera berteriak setelah menerima pesan dari leluhur keluarga Liu. Ketika orang-orang dari keluarga Liu mendengar bahwa Tuan Muda Ye telah datang sendiri, mereka semua menjadi gembira. Semuanya, Tuan Muda Ye telah datang sendiri. Ini merupakan dukungan yang sangat besar bagi keluarga Liu.
Kita tidak boleh membiarkan Tuan Muda Ye memandang rendah kita. Sekarang, kita, orang-orang dari keluarga Liu, harus segera berkumpul dan berjuang bersama-sama. Seorang tetua keluarga Liu berkata dengan keras, kemudian para petinggi keluarga Liu memimpin pasukannya untuk ikut bertempur. Ya, pemuda ini masih muda, tetapi sangat cakap. Saya rasa kita bisa melatihnya. Tepat saat Ye Tianfei memimpin aliansi dalam pertempuran, di kehampaan yang jauh, dua pria parubaya berdiri berdampingan dalam posisi tertentu, mengamati setiap gerakan Ye Tianfei. Salah satu pria parubaya berbicara, memang, anak ini sangat hebat, dan dia punya perseteruan besar dengan kubu Guardian. Dia layak untuk kita latih. Pria parubaya lainnya mengangguk. Bersambung.